Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di kelas interaksi manusia dan komputer. Pada sesi kali ini kita masuk ke sesi 4 ya, mengenai UCD proses. Nah, apa itu User Centered Design ataupun UCD? Adalah pendekatan dalam pengembangan produk, layanan, atau pengalaman pengguna ataupun user experience atau UX ya, yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna. Nah, dalam UCD, pengguna menjadi sebuah pusat perhatian utama selama seluruh siklus pengembangan, mulai dari pemahaman pengguna hingga perbaikan produk berdasarkan umpan balik dari penggunanya. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan produk yang lebih intuitif, efektif, dan memuaskan bagi pengguna akhir. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada proses ya ataupun alur dari UCD proses. Di sini yang pertama melakukan analisis ya, lalu membuat konsep ya. Setelah membuat konsep di sini melakukan desain sesuai dengan konsep yang telah dibuat, lalu membuat desain, selanjutnya mengevaluasi dan mengoptimasi desain tersebut gitu ya. Secara berkelanjutan gitu. Jadi setelah evaluasi mendapatkan feedback dari user, kemudian desain ulang kembali, lalu dievaluasi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, soalnya pentingnya UCD dalam pengembangan produk itu apa? Yang pertama, mengurangi resiko gagal ya. Jadi UCD ini membantu identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna sejak awal. Jadi mengurangi resiko pengembangan produk yang tidak sesuai dengan pasar atau kebutuhan pengguna. Ya misalnya teman-teman membuat produk ya, tapi produknya asal jadi aja gitu ya. Nah, dengan UCD ini kita tahu dari mulai analisis dan evaluasi itu dikembangkan secara baik. Selanjutnya meningkatkan kepuasan pengguna. Tentunya dengan memahami pengguna secara mendalam, produk yang dibuat cenderung lebih sesuai dengan ekspektasi dan harapan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pengguna gitu ya. Dengan UCD ini ketika dilakukan analisis sedemikian rupa lalu menerima feedback dari pengguna, kita jadinya secara mendalam dapat memuaskan pengguna gitu. Jadi sesuai ekspektasi mereka lah. Lalu di sini ada efisiensi pengembangan. UCD dapat menghemat waktu dan sumber daya dengan menghindari perubahan besar setelah produk sudah diluncurkan. Jadi ketika produk itu sudah diluncurkan dan mendapatkan perubahan besar karena pada sebelumnya kita gak melakukan konsep, gak melakukan analisis. Jadi setelah produk diluncurkan banyak sekali bug, banyak sekali tidak sesuai usability-nya, jadi tidak memuaskan pengguna. Sehingga perubahan yang diperlukan dapat diidentifikasi ya dan diatasi pada tahap awal kalau kita menggunakan UCD. Beda halnya kalau kita nggak menggunakan UCD proses, ya tadi kita asal ngedesain aja jadi dan sebagainya gitu ya. Lalu di sini meningkatkan keunggulan bersaing ya. Tentunya produk yang dirancang berdasarkan UCD seringkali memiliki keunggulan bersaing karena mereka lebih mudah digunakan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu ya. Lalu di sini mengurangi dukungan pengguna. Produk yang didasarkan pada UCD memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah ya dan membutuhkan lebih sedikit dukungan pengguna yang dapat menghemat biaya dukungan pelanggan. Nah, selanjutnya meningkatkan loyalitas pengguna karena kita sering mendengarkan ataupun mengevaluasi desain kita ya atau produk kita ke pengguna. Ya, pengguna pastinya akan bertambah loyalitasnya. Lalu mengidentifikasi peluang baru. Nah, pengamatan dan interaksi dari pengguna ya UCD dapat membantu mengidentifikasi peluang baru dan inovasi atau pengembangan produk di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas di tahapan analisis. Nah, pertama kita harus memahami atau melaksanakan pemahaman pengguna ya ataupun user. Nah, untuk pemahaman pengguna ini yang pertama kita mengidentifikasi kelompok sasarannya. Oke, identifikasi dan karakteristik kelompok-kelompok pengguna yang potensial. Siapa yang menggunakan produk kita? Ya, misalnya kalau di aplikasi rumah sakit ya berarti untuk orang-orang sakit,
untuk dokter, ya apoteker dan lain sebagainya. Jadi kita harus identifikasi kelompok sasaran terlebih dahulu. Kalau misalnya e-learning berarti siswa, mahasiswa, guru ya dan semua yang ada di kelompok pendidikan gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi kelompok sasaran terlebih dahulu, kemudian tujuan dan motivasi gitu. Cari tahu yang mendorong pengguna, apa tujuan mereka saat menggunakan produk kita. Kenapa mereka menggunakan Siakad misalnya, kenapa mereka menggunakan Adlink, apa yang mereka harapkan dari pengalaman tersebut gitu ya. Jadi itu, jadi kita harus mengetahui kenapa mereka menggunakan e-learning, kenapa mereka menggunakan produk Siakad dan lain-lain. Lalu penggunaan konteks, pelajari di mana dan bagaimana pengguna akan menggunakan produk kita. Apakah itu di rumah, di tempat kerja, atau di perjalanan ya. Bagaimana situasi penggunaan memengaruhi pengalaman mereka. Jadi kita harus analisa juga pemahaman konteks dari pengguna ya. Misalnya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk belajar kah? Atau digunakan hanya untuk pendukung umum misalnya. Selanjutnya di sini ada masalah dan tantangan. Temukan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh user saat berinteraksi dengan produk sejenis atau saat mencoba mencapai tujuan mereka. Jadi kita bisa melakukan analisis juga tentang masalah atau tantangan yang mereka hadapi gitu ya. Lalu di sini ada persona pengguna. Nah, bisa teman-teman membuat persona atau profil yang mewakili karakteristik, tujuan dan motivasi dari pengguna. Persona ini akan membantu dalam pengambilan keputusan desain. Jadi persona ini ibaratnya CV ya, CV dari usernya ya. Mereka siapa gitu ya, terus hobinya apa, terus umur mereka berapa dan lain-lain. Ya, jadi kita harus analisis sampai situ. Nah, hasil yang diinginkan dari pemahaman pengguna ini yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang siapa pengguna produk kita ya. Terus identifikasi kebutuhan dan preferensi utama pengguna, lalu landasan untuk mengembangkan solusi yang relevan dan efektif. Jadi pemahaman pengguna ini adalah bagian dari tahapan analisis. Lalu di sini untuk metode pemahaman pengguna itu ada beberapa ya. Yang pertama, kita bisa melakukan wawancara kepada user gitu ya. Mengadakan wawancara satu-satu dengan pengguna untuk mendengarkan pengalaman, masalah dan kebutuhan mereka secara langsung. Nah, untuk wawancara juga ada beberapa pertanyaan, misalnya pakai pertanyaan generatif, ada sekundari, ada evaluasi gitu ya. Nanti teman-teman bisa melakukan wawancara kepada pengguna. Lalu kita bisa observasi langsung ya, mengamati pengguna saat mereka menggunakan produk kita ataupun produk serupa dalam situasi nyata ya. Ini memberikan wawasan tentang interaksi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita observasi, misalnya untuk e-learning, ya kita bisa lihat untuk mahasiswa ini ketika menggunakan produk kita itu saat di mana sih, atau saat di kelas ataukah di kantin ataupun di luar, apakah itu nyaman ataukah itu misalnya bisa mempermudah mereka gitu ya untuk menggunakan produk kita. Nah, selanjutnya di sini survei dan kuesioner mengumpulkan data dari sejumlah besar pengguna ya melalui survei atau kuesioner yang dirancang dengan baik. Ya, survei dan kuesioner ini bisa dipakai dalam wawancara ataupun pengumpulan data kuantitatif ya ataupun kualitatif gitu. Selanjutnya di sini analisis data existing ya, menganalisis data yang sudah ada seperti analisis data menggunakan produk atau umpan balik pelanggan sebelumnya. Jadi menganalisa data existing ataupun feedback yang ada tentang produk kita. Selanjutnya di sini analisis persona, membuat profil persona yang mewakili karakteristik dan kebutuhan pengguna. Nah, ini di sini adalah contoh dari user persona. Misalnya ada Saina Al-Qawi, yaitu dia adalah IT student ya, 19 years old. Di sini goalsnya adalah dia ingin learn how to code and also build a great startup misalnya ya. Terus di sini pain points-nya ataupun poin utamanya adalah hard to find any community related and expert mentor. Jadi sana ini susah gitu untuk menemukan komunitas yang berhubungan dengan IT ya
dan juga expert mentor gitu. Nah, dari sini kita bisa analisis apa sih misalnya kebutuhan mereka. Oh, berarti kita harus memberikan solusi-solusi dari user persona ini gitu. Nah, selanjutnya di sini pengumpulan informasi ya. Dari tahapan analisis selanjutnya, pengumpulan informasi. Setelah kita memahami pengguna dengan lebih baik pada tahapan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang diperlukan. Nah, untuk menginformasikan desain produk kita, tahapan ini penting dalam memastikan bahwa solusi yang kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Nah, di sini didefinisikan kriteria pengumpulan pengguna, yaitu tentukan metrik dan parameter yang akan kita gunakan ya untuk menemukan data yang relevan. Ya, misalnya tadi ada yang namanya generatif gitu ya. Ada yang namanya generatif, terus ada juga yang namanya secondary ya. Jadi ini adalah beberapa parameter pertanyaan, misalnya kalau misalnya mau wawancara, generatif, sekundari, dan evaluasi ya. Nah, selanjutnya di sini ada rencanakan metode pengumpulan data. Pilih metode atau alat yang paling cocok ya untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan kita. Ini bisa mencakup wawancara ya lebih lanjut, bisa survei online, bisa pengujian pengguna langsung gitu. Lalu kumpulkan data dengan teliti. Jadi selama pengumpulan data pastikan untuk mematuhi metode yang telah direncanakan dengan sama dan dokumentasikan datanya dengan baik. Selanjutnya masuk ke analisis data. Jadi setelah datanya terkumpul, lakukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi trennya, pola, dan wawasan yang relevan. Lalu ada validasi dengan pengguna. Nah, validasikan temuan kita dengan melibatkan pengguna lagi untuk memastikan apakah yang kita lakukan analisis data ataupun pengumpulan datanya itu udah benar gitu ya, tentang kebutuhan mereka yang akurat gitu ya. Nah, untuk metode pengumpulan informasinya tadi ya sama bisa melakukan wawancara ya, wawancara pengguna gitu, melewatkan percakapan langsung dengan pengguna yang mungkin kita untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman dan pandangan mereka. Selanjutnya ada pengujian pengguna, yaitu usability testing, yang sebelumnya kita juga belajar mengenai usability ya, ataupun kenyamanan dari penggunanya gitu. Jadi mengidentifikasi masalah pengguna dan kendala yang mungkin muncul. Lalu ada analisis survei dan kuesioner. Jadi menggunakan survei dan kuesioner yang dirancang dengan baik, mengumpulkan data dari sejumlah besaran pengguna. Nanti untuk menghitung survei dan kuesionernya, teman-teman bisa menggunakan tools misalnya seperti SPSS dan lain-lain ya. Analisis data existing tadi ya, menganalisis data yang sudah ada. Terus evaluasi heuristik. Nah, menggunakan kerangka kerja evaluasi heuristik untuk mengidentifikasi masalah desain yang mungkin ada dalam produk gitu. Nah, selanjutnya setelah menganalisis ya dari persona ataupun pengumpulan pemahaman user, siapa user kita gitu, terus pengumpulan informasinya seperti apa dan lain. Selanjutnya kita masuk ke tahap konsep. Nah, di sini tahap konsep yang pertama adalah ideasi kreatif. Nah, tahapan ini adalah saatnya untuk memulai kreativitas. Jadi pada tahap ideasi kreatif, tim desain akan berfokus pada menghasilkan berbagai ide desain yang potensial untuk produk kita. Ini adalah saat yang penting dalam menciptakan solusi inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sudah kita kumpulkan datanya. Gitu ya, nanti melakukan yang namanya brainstorming. Jadi ajak anggota tim untuk berpartisipasi ya dalam sesi brainstorming untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide gitu. Jadi menuliskan beberapa ide ya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari pengguna. Lalu sketching, masuk ke sketching atau pengesketsaan. Jadi gunakan sketsa untuk menggambarkan ide-ide secara kasar dalam bentuk gambar ya. Kalau misalnya ada gambaran sketching dari user interface-nya ataupun dari ilustrasinya, teman-teman bisa langsung gambarkan di ide kreatif. Misalnya ya
untuk aplikasi dokter gitu, apakah ada bagaimana layoutnya gitu ya, terus di mobile gimana, di website gimana gitu untuk sketching, pengsketsaan. Lalu di sini ada mind mapping, yaitu untuk membuat peta konsep yang bukan ide-ide tadi ya, dan membantu dalam mengembangkan pemahaman. Jadi ide-idenya ataupun setelah brainstorming itu ide-idenya dikumpulkan lalu dibuat mind mapping ataupun secara menyeluruh gitu ya, pemahaman yang lebih dalam tentang desainnya. Lalu dibuatkan prototyping awal. Nah, buat prototype sederhana dari beberapa ide desain yang menjanjikan untuk menguji konsep tersebut. Jadi ketika kita sudah menemukan nih ide-idenya sudah terkumpul, ya kita coba buat prototyping awal ya. Misalnya bikin dulu menggunakan wireframe gitu ya. Sebelum kita masuk ke user interface, gunakan dulu wireframe, beberapa wireframe gitu ya yang ditampilkan. Selanjutnya di sini ada evaluasi tim. Nah, libatkan juga tim atau pemangku kepentingan ketika prototyping awalnya itu sudah ada, terutama bisa langsung evaluasi dengan tim. Selanjutnya kita masuk ke tahap desain. Setelah adanya konsep gitu ya, kita masuk ke tahap yang namanya tahap desain. Nah, tadi kita sudah masuk ke tahap desain awal atau prototyping awal ya. Prototyping awal misalnya kita buat wireframe-nya terlebih dahulu. Nah, untuk tahap prototyping adalah ketika kita memulai membuat model awal produk kita untuk diuji oleh pengguna ya. Nah, prototyping adalah cara efektif untuk menguji konsep desain dan memvalidasi ide-ide sebelum berinvestasi dalam pengembangan penuh. Jadi ketika kita sudah membuat konsepnya dari kebutuhan pengguna, nah misalnya ini adalah salah satu contoh untuk prototyping ya, udah dalam bentuk user interface ya, dan nanti untuk prototyping bukan hanya dari segi gambar ini. Jadi ketika kita dari mulai memencet menu home, terus our burgers favorit, nah itu kemana gitu ya. Terus di sini juga ketika ada secret menu itu akan muncul kemana. Ketika kita menekan tombol menu ini, dia akan menuju ke halaman mana. Misalnya kalau misalnya menuju ke halaman ini, berarti akan ada beberapa menu ya di sini. Ketika membeli burger misalnya, terus ada menu burgernya di sini, lalu bisa diklik. Nah, ketika diklik ini lalu masuk ke pemesanan. Ya, di pemesanan di sini bisa di add to cart dan lain-lain gitu. Nah, tapi dalam yang namanya prototyping yang sebelumnya sudah saya share juga untuk Figma ya, itu adalah salah satu contoh dari prototyping sederhananya seperti itu. Nah, untuk tujuan prototyping itu yaitu menguji dan validasi konsep desain yang telah dibuat, lalu mengidentifikasi masalah potensial dalam pengalaman pengguna. Jadi ketika kita mencet menu, apakah misalnya ada yang error atau yang harusnya ke page 1 malah ke page 2 dan lain sebagainya gitu ya. Meminimalisir resiko pengembangan produk selanjutnya. Jadi ketika kita mengembangkan yang namanya UCD itu tadi ya, jadi berkelanjutan. Jadi kalau misalnya aplikasinya semakin berkembang, ada menu-menu atau fitur baru yang dihilangkan atau ditambahkan, yaitu kita nggak akan terlalu sulit ya untuk menambahkan atau menghilangkannya. Jadi di sini ada tingkat detail. Jadi prototype dapat bervariasi dari mulai sketsa kasar ya, dari mulai kita menuliskan atau menggambarkan di dalam kertas, lalu kita buat digital misalnya berbentuk wireframe, lalu kita kasih warna, kasih font ya, mulai user interface ya, sampai ke mirip produk yang sebenarnya di tingkat detailnya. Jadi ada animasinya gitu ya, ketika kita klik itu seperti aplikasi gitu ya, walaupun belum jadi aplikasinya gitu, masih berbentuk desain yang ditampilkan. Nah, soalnya di sini ada iterasi. Prototyping sering melibatkan iterasi, di mana prototype diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu ada pengujian pengguna. Prototyping diuji oleh pengguna untuk mengumpulkan umpan balik yang berguna. Di sini ada metode prototyping ya. Metodenya apa aja? Yang pertama tadi ya, prototype paper. Jadi menggunakan sketsa atau cetakan kertas untuk membuat prototype
yang sederhana dan murah. Oke, misalnya kita coba searching di sini, contohnya menggunakan uh, wireframe kertas ya, atau sketsa kertas di wireframe. Nah, yang pertama kita bisa menggambarkan dulu ya prototypingnya di sketsa di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita gambarkan alur dan sebagainya ya. Nah, kita gambarkan baik itu mau teman-teman per halaman, per kertas gitu ya, atau bisa juga misalnya kita gunakan seperti ini gitu ya. Nah, kita gunakan ataupun kita gambarkan gambaran kasarnya seperti ini misalnya ya, untuk sebuah aplikasi di kertas terlebih dahulu gitu ya, mau itu satu page gitu, satu layout gitu ya, dan sebagainya. Teman-teman bisa lakukan dengan ini dulu, kita gambarin dulu ya untuk awalannya. Selanjutnya di sini ada prototype digital interaktif ya. Jadi membangun prototipe berbasis komputer yang mungkin pengguna untuk berinteraksi dengan antarmuka. Jadi untuk antarmuka misalnya kita cari aja misalnya di Dribbble ya. Nah, ini untuk khusus teman-teman mencari inspirasi juga, dan juga teman-teman bisa lihat dari hasil prototypingnya. Oke, kita coba di sini ya, prototype digital interaktif. Oke, kita login dulu. Oke, nah kalau misalnya untuk digital, teman-teman bisa dari asalnya dari konsep kita menulis di sketsa, teman-teman bisa alihkan wireframe-nya ke digital gitu ya. Nah, digital seperti ini, agar kita juga bisa lihat secara digital untuk konsep desainnya atau layoutnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada prototype fungsional ya, membuat prototype yang mencakup fungsi inti dari produk seperti tombol dan elemen antarmuka atau user interface-nya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat untuk user interface-nya ya. Untuk user interface kita bisa lihat di sini nih, ada banyak sekali yang sudah jadi ya. Oke, misalnya kita klik aja salah satu di sini. Oke. Nah, ini adalah yang asalnya dari sketsa terus ke wireframe digital, terus kita convert lagi ke fungsionalnya ya, prototype fungsionalnya. Jadi lebih jelas tombolnya di mana gitu ya, terus apakah ada elemen-elemen lain kayak misalnya typography dan sebagainya, icon, ilustrator itu ditambahkan. Nah, soalnya ada prototype visual, ini lebih fokus pada tampilan dan visual daripada fungsionalitasnya. Jadi prototype visual ini lebih ke kita bisa lihat itu sebenarnya akan seperti apa gitu ya. Nah, contoh di sini ada yang digunakan menggunakan aplikasi ya. Di sini ada concert trip planner dari O'Reilly. Kita bisa lihat untuk desainnya sebentar. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada prototype tingkat lanjut, menggunakan prototype yang mendekati produk sebenarnya dalam hal fitur tambahan. Ya, ini bisa digunakan ataupun diekspor ya Figma-nya ke handphone ya langsung gitu ya. Tanpa ada code tanpa ada code ataupun database gitu. Nah, itu untuk prototype tingkat lanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini animasinya ya. Tuh, jadi ini adalah salah satu prototype ya. Salah satu prototype yang dipresentasikan. Misalnya ya
aplikasi ini tuh kalau misalnya di scroll ataupun diklik itu akan kemana gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu tahapan terakhir, evaluasi dan optimasi. Ketika kita sudah mendesain ya dengan final dan juga kita sudah postkan misalnya ke front end ataupun developer untuk mulai di develop untuk aplikasinya gitu ya. Nah, dan juga sudah di publish gitu ya produk, baru kita masuk ke tahap evaluasi tadi ya. Nah, untuk tahap evaluasi itu kita bisa melakukan pengujian dulu kepada user gitu ya. Pengujian ini adalah langkah kunci dalam proses UCD, di mana prototipe produk kita diuji oleh pengguna sebenarnya. Jadi bisa dicek dulu ya gitu, apakah nyaman untuk menggunakan user interface kita atau terlalu rame dan lain sebagainya. Nah, pengujian ini membantu mengidentifikasi masalah, kebingungan, atau kesulitan yang mungkin dihadapi pengguna saat menggunakan produk kita. Lalu tujuan pengujian pengguna ini ya tadi ya, mengidentifikasi masalah pengguna, validasi konsep desain, dan lain-lain. Di sini skenario pengujian yaitu berikan skenario tugas kepada pengguna. Misalnya tolong ketika buka menu apakah jalan gitu ya. Misalnya ketika buka sesuatu, buka menu misalnya, ataupun scroll data gitu ya, apakah itu muncul ataukah tipografinya ataupun hurufnya jadi gepeng gitu, terus warna-warnanya jadi nggak jelas dan sebagainya. Nah, itu bisa ditunjukkan ke pengguna gitu ya. Lalu pengumpulan umpan balik. Nah, setelah pengguna melakukan beberapa prototipe, kita minta umpan baliknya ataupun feedbacknya ya saat menggunakan produk kita. Lalu selanjutnya kita analisis hasil dari evaluasi hasil pengujian untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Nah, di sini ada metode-metodenya untuk pengujian pengguna, yaitu menggunakan yang pertama think aloud, meminta pengguna untuk berbicara tentang pemikiran mereka saat menggunakan produk. Jadi langsung gitu ya, berpikir langsung dan langsung memberikan masukan ataupun memberikan feedback kepada kita. Lalu selanjutnya ada pengujian A/B test gitu ya, membandingkan dua versi produk atau desain yang berbeda untuk mengukur kinerja dan preferensi pengguna. Nah, jadi kita buat enggak cuma satu desain, kita buat dua desain gitu ya. Jadi nanti usernya dibandingkan apakah misalnya desainnya lebih bagus yang ini daripada yang ini misalnya. Tapi konsepnya sama, tapi ada perbedaan dari segi user experience-nya ataupun dari user interface-nya. Jadi dibandingkan dua produk ataupun desain sekaligus. Nah, di selanjutnya pengujian mata atau eye tracking menggunakan teknologi pelacakan mata untuk memahami di mana pengguna fokus saat menggunakan produk. Ya, misalnya ketika kita scroll aplikasi gitu ya, kita bisa melihat menu kah ataupun kita bisa memencet menu gitu ya dan sebagainya. Oke, selanjutnya pengujian expert. Ini juga melibatkan pengujian oleh ahli atau pakar desain untuk mengevaluasi aspek desain. Jadi pengujian yang untuk yang sudah jago lah, misalnya di user interface ataupun user experience, teman-teman bisa melakukan ujinya ke sana. Jadi kita lebih dapat juga. Soalnya survei pengguna, menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan tanggapan pengguna terhadap pengalaman mereka. Selanjutnya ada iterasi. Iterasi ini adalah bagian integral dari UCD. Ini tahapan di mana kita mengambil umpan balik dari pengujian pengguna dan melakukan perubahan pada desain produk kita. Nah, yang pertama itu umpan balik ya, lalu perubahan desain, lalu prototyping lanjutan, lalu pengujian kembali, lalu siklus iterasi kembali gitu ya, umpan balik dan sebagainya. Soalnya di sini untuk proses perbaikannya itu pemantauan pengguna ya, terus pantau cara pengguna berinteraksi dengan produk kita, umpan balik pelanggan ya, evaluasi kinerja tentunya untuk kepuasan pengguna, tingkat konversi, apakah kepuasan penggunanya naik ataukah menurun ratingnya gitu.
Lalu di sini pengujian berkelanjutan, lanjutkan pengujian pengguna dan iterasi sesuai kebutuhan, perbaikan terus-menerus, lalu inovasi ya. Dan terima kasih untuk sesi 4 mengenai UCD proses, teman-teman bisa membaca kembali. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.